Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Ada banyak petobat-petobat baru, ada banyak pesaksi-pesaksi baru yang luar biasa di jamaah Tuhan dan mengalami kasih Tuhan ya. Kita melihat kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyatnya dan itu membuat kita terkagum-kagum dengan karya penyelamatan Tuhan di muka bumi. Kadang-kadang kita tidak menyangka ya, kita tidak begitu yakin seseorang itu bisa bertobat bahkan menjadi pengikut Kristus yang militan, karena kita lihat di masa lalu kehidupannya dalam beragama begitu penghujat Yesus, pembenci kekristenan, dan bahkan melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim untuk menyerang orang-orang Kristen. Dan hari ini kita bertemu dengan seorang anak muda ya, Gen Z bernama Muhammad Bilal ya. Beliau begitu benci dengan kekristenan, jijik dengan kekristenan, bahkan beliau kaget tantenya menjadi murtad. Tetapi karena tantenya mengasihinya, tantenya begitu yakin bahwa satu orang bertobat, sesi rumah diselamatkan. Tantenya sering menumpangkan tangan atas dia. Dan di saat ditumpangi tangan, di saat didoakan oleh tantenya, dia merasakan damai sejahtera dan ketentraman yang luar biasa, yang dia tidak mengerti. Kok dia seorang muslim bisa mengalami kasih Tuhan. Dan akhirnya lambat laun beliau mengalami hidayah di dalam Yesus Kristus dan bertobat serta lahir baru. Dan bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Jadi pada tahun 2015, aku di situ pengen masuk Kristen, cuman kayaknya tuh aku labil gitu kan. Habis kayak gitu, ada dalam hal masuk kayak gitu kan. Karena aku mikirin orang tua aku gitu kan. Kan orang tua aku udah meninggal kan, ayahku gitu. Cuman aku mikirin, lalu aku sharing sama teman aku, gimana aku masuk Kristen boleh nggak sih? Aku bilang kayak gitu. Cuman teman aku saranin jangan, kata dia. Mending lo baca surat istighfar atau enggak surat yasin gitu-gitu, kata dia kan. Habis kayak gitu, aku bilang dalam hati, tapi aku nggak mau, aku bilang gitu kan. Aku tetap mau masuk ke Kristen, aku bilang kayak gitu. Dengan caranya pun aku tetap harus masuk Kristen, aku bilang kayak gitu. Ya, kenapa jadi dari awal ya aku cerita ya. Kenapa aku bisa mempercayai Tuhan Yesus? Ya mungkin Tuhan ngejamah aku. Jadi pada tahun 2015 itu aku kerja di Tanah Abang. Nah di suatu saat itu cici aku kan megang kepala aku terus kan. Dalam nama Tuhan Yesus berkati Olik gitu kan. Manggil aku Olik kan. Berkati Olik ya tadi gitu kan. Setiap harinya seperti itu dan selalu dengar lagu rohani gitu. Dan sampai situ aku nyaman gitu sama lagu tersebut ya kan. Nyaman-nyaman dan aku ada salah satu aku nangis di situ kan. Habis kayak gitu nangis, aku nangis kok, aku bisa nangis itu, kok aku nyaman gitu sama lagu-lagu rohani gitu, kok kesentuh sih gitu kan, sedangkan aku Islam gitu kan, kenapa bisa gitu kan. Nah habis kayak gitu, disitulah aku pengen masuk Kristen kan sebenarnya gitu. Lalu tahun 2021 aku memberanikan diri ke mana, ke gereja, soalnya habis denger lagu yang Asmiranda kalau Pisaiku itu, jadi dari situlah aku pengen masuk ke gereja gitu kan, kayak gitu. Habis itu teman bos aku bilang, lu yakin mau masuk Kristen gitu, karena ini agama tidak boleh mempermainkan agama. Kalau emang lu yakin, coba lu datang ke gereja, tapi kalau emang lu tidak yakin, ini nggak usah. Aku bilang aku yakin, aku bilang gitu kan, karena aku punya iman gitu kan, aku pengen masuk ke gereja, aku penasaran sama orang yang di gereja gitu. Dulunya aku benci banget sama orang Kristen begitu, nggak suka banget sama orang Kristen, jijik gitu ngeliat gitu kan. Tapi Tuhan mungkin dijamah aku di tahun 2021 kemarin gitu kan. Nah aku masuklah ke gereja tersebut, lalu aku masuk, aku berdoa di situ, kok Tuhan aku merasa dekat sih gitu loh, Tuhan kok merasa dekat sama aku gitu kan, kenapa Tuhan, dengan aku kan dari agama Islam gitu kan, Tuhan kok deket sih gitu sama aku. Bilang kan di agama sebelumnya aku, di saat aku sholat 5 waktu pun kok jauh sih Tuhan gitu kan, kok jauh banget gitu, kayak apa ya, jauh banget gitu, kayak nggak ada di hati aku gitu. Tapi kok Tuhan kok langsung ada di hati aku gitu kan, Roh Kudus datang kepada aku gitu kan, kenapa gitu kan, aku mempertanyakan itu kayak gitu kan.
Lalu di situ aku nangis, benar-benar nangis gitu kan. Lalu pas kayak gitu, aku di situ lagi ada masalah sama kakak aku juga pas aku pertama kali masuk ke gereja. Nah, pas khotbahnya itu mengampuni orang gitu kan, mengampuni orang jika kamu bersalah kepadanya, kata gitu. Nah, disitulah aku langsung, wah gila, ini berarti khotbahnya memang pas gitu buat aku gitu kan. Jadi di situ aku memberanikan diri untuk mengampuni kakak aku yang bersalah kepada aku gitu kan. Gak apa-apa lah, aku bilang gitu kan. Ini kan emang aku ikut Kristen itu bukan karena ingin berkat gitu kan. Aku ikut Kristen itu karena Tuhan baik sama aku, kayak gitu. Puji Tuhan, Tuhan baik banget sama aku gitu. Lalu bulan apa ya, aku dibaptis bulan November kalau nggak salah, aku dibaptis. Puji Tuhan, begitu lancarnya karena habis selesai dibaptis. Sorry, aku ada fotonya. Oh ya, ya, sorry, maaf. Selesai aku habis dibaptis, nah itu foto aku habis dibaptis ya, itu bulan September gitu. Lalu selesai baptis, aku berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, aku pengen ikut pelayanan di dalam gerejamu Tuhan, aku bilang kayak gitu kan. Tuhan berkati aku bilang gitu kan. Lalu Tuhan ngejawab doa aku gitu kan. Habis aku berdoa tersebut. Jadi ada leader aku di gereja bilang, Oli kamu mau ikut pelayanan gak? Kata dia. Oh, boleh Ci, aku bilang kayak gitu kan. Gimana? Aku bilang kayak gitu. Tapi kamu mesti ikut foundation class dulu, kata dia. Oh iya, kata dia gitu. Nggak apa-apa Ci, aku ikut foundation class. Yang penting aku bisa pelayanan di dalam gereja. Aku bilang kayak gitu kan. Ya udah, setelah abis itu aku ikut foundation class. 3 bulan aku ikut foundation class. Lalu aku bisa ikut foundation class, lulus dari foundation class. Aku berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan kasih tahu keluarga aku bilang gitu, bahwa aku ikut engkau, aku bilang gitu kan. Nah, aduh Tuhan baik banget, Tuhan baik banget gitu kan. Tuhan kasih tahu keluarga aku bahwa aku ikut engkau, aku bilang kayak gitu kan. Semua terjadi sesuai kehendak Tuhan. Aku bilang nggak apa-apa, aku dius, aku dihina, aku dibully, nggak apa Tuhan, aku bilang kayak gitu. Aku nangis bukan karena masalah tersebut. Aku emang udah diusir dari keluarga, dan aku sudah tidak dianggap oleh keluarga. Cuman Mbak Ayu yang di sini mungkin nonton menganggap aku gitu. Lalu aku nangis bukan karena masalah ya. Aku nangis karena sama Tuhan jawab doa aku. Karena di saat aku ibadah gitu, aku selalu berdoa seperti itu. Tuhan, eh, jamaah aku bilang gitu kan. Aku pengen keluarga aku tahu semua bahwa aku ikut mengikuti engkau, aku bilang kayak gitu. Karena aku gak mau menutupi engkau lama-lama Tuhan, aku bilang kayak gitu. Gak apa-apa aku diusir, aku dihina, aku dibully, gak apa-apa Tuhan, engkau tahu isi hati aku Tuhan, aku bilang kayak gitu. Lalu hari Senin kemarin aku diusir gitu kan dari rumah, karena tahu mungkin sudah rencananya Tuhan gitu kan. Gak apa-apa Tuhan, mungkin itu Tuhan rencananya seperti itu, kayak gitu. Aku diusir dari sini dari jam 7 sampai jam setengah 10 malam. Aku diem aja di situ, aku nggak berani bicara apapun gitu kan, karena aku tidak mau membalas omongan mereka. Atau kalau aku membalas omongan mereka sama aja gitu, aku sama gilanya sama kayak mereka gitu. Jadi aku bisa berdiam saja di situ. uh, Lalu aku beresin barang-barang aku pergi ke rumah Mbak Ayu gitu kan. Lalu di situ Mbak Ayu ngasih aku saran yang baik gitu, kayak gitu kan. Lalu kalau aku kerja, aku bilang, Ci aku diusir sama bos aku bilang sama bos aku kayak gitu, Ci aku diusir, aku bilang kayak gitu. Ya udah, kamu tidur di tempat aku aja, kata dia kayak gitu kan. Nanti aku beliin kamu ini yang kamu perlu, kata dia gitu. Puji Tuhan aku dapat bos yang baik-baik gitu pas aku kerja gitu. eh Apa ya, aku bingung pokoknya. Tuhan tuh emang menjawab doa-doa aku gitu kan. Kenapa sih, makanya aku di saat aku sulit itu kenapa jauh banget gitu, kenapa sih gitu kan. Aku juga pertamanya aku nggak tahu kok, pertamanya tuh aku nggak tahu kalau Mbak Ayu itu udah Kristen gitu kan. Gitu, ternyata dia sudah 2 tahun sudah Kristen, dan aku juga nggak tahu, dan dia pernah memberitakan Injil kepada aku gitu. Pas aku bikin status kalau perisaiku, dari situlah aku tahu, oh ternyata udah lama juga dia gitu kan.
Dan aku belajar dari situ juga, dari Mbak Ayu juga. Tadinya kan aku emang mau masuk ke Katolik gitu kan. Cuman aku tanya sama tante aku yang udah berpengalaman udah lama kan, gimana tuh, aku bilang kayak gitu kan. Soalnya bos aku makin aku Katolik, aku bilang gitu. Ya udah, tapi ikutin kata hatimu, kata dia gitu kan. Kalau memang hatimu mau ke Kristen nggak apa-apa, tapi kalau Katolik nggak apa-apa. Tapi baik lagi ke hatimu ya. Aku mau masuk Kristen. Kenapa aku bisa masuk ke gereja? Karena teman aku itu ada pelayanan di gereja gitu kan. Pelayanan di gereja, pemain musik ya di situ. Lalu aku tanya sama dia, kok di mana sih gereja kamu? Aku bilang kayak gitu kan. Di sini Li, kata dia. Boleh nggak sih aku datang? Aku bilang gitu. Oh boleh banget Li. Jadi gitu. Ya udah, aku datang situ, aku berdoa di situ. Yes, Tuhan ngejama aku benar-benar dahsyat banget, luar biasa gitu kan. Tuhan, aku mau bilang makasih banget sama Tuhan, aku bilang kayak gitu. Mungkin ini panggilan Tuhan, aku bilang gitu. Bukan aku yang memanggil kamu, tapi kamu memanggil aku gitu kan. Lalu habis kayak gitu, berapa lama kemudian aku dibaptis, lalu ikut foundation class, dan lalu baru kemarin aku bilang sama leader aku, oh aku mau masuk pelayanan, boleh nggak sih? Kata dia, boleh banget, kata dia gitu kan. Emang kamu mau ambil pelayanan apa? Aku bilang kayak gitu, aku bilang aku mau ambil pelayanan Nasr. Oh, aku bilang kayak gitu. Oh, puji Tuhan, nanti di 2 minggu kemudian, 2 minggu ini aku udah jadi pelayanan Nasr di gereja aku tersebut. Berarti Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau mempermudah aku, Engkau tidak mempersulit aku gitu kan. Aku nggak ngerti gitu kan sama kebaikan Tuhan saat ini gitu kok. Kenapa sih Tuhan tuh baik banget sama aku? Kenapa gitu kan? Aduh Tuhan Yesus, nggak apa-apa aku diusir gitu kan, nggak apa-apa aku dihina, tuh aku bakal jadi berkat buat kalian. Tapi gini, kalau aku berjanji sama Tuhan, Tuhan, berkati aku bakal mengasihi keluarga aku bilang kayak gitu kan. Aku mau memberkati mereka Tuhan, aku bilang gitu, nggak, walaupun mereka sudah tidak menganggap aku siapa aku gitu kan, siapa aku tuh keponakan kamu sebenarnya, tapi kamu tidak menganggap aku gitu kan, nggak apa-apa Tuhan gitu kan. Lalu tante aku bilang kayak gini, tante aku yang dari ayah aku ya, tante aku, kalau Mbak Ayu kan dari ibu aku gitu. Nah kalau tante aku dari ayah aku itu emang kental banget kan agamanya. Kenapa aku bisa seperti itu kayak gitu kan, sampai aku diusir, sampai aku mau dibacain foto aku sama ustadz gitu. Tuh kalau emang lu percaya sama Tuhan lu, kenapa lu nggak apa ya, kenapa lu nggak sholat aja gitu, lu doain aku gitu, kenapa lu mesti ke ustadz gitu. Tuh kan lu percaya sama Tuhan lu, bukan sama ustadz, aku bilang kayak gitu dalam hati. Tapi aku di situ tidak mau berdebat gitu, sampai aku dikatain kafir, aku murtad, gila, iblis katanya, Tuhan lu tuh iblis, Tuhan Yesus sehina itu kah Tuhan aku gitu kan, sampai lu katain Tuhan gue iblis loh. Lu sehat gitu kan, lu nggak tahu kebaikan Tuhan, dalam hati gue gitu pas aku diserang ya. Cuman aku bilang, aku diem aja gitu, aku nggak berani apa ngejudge mereka juga gitu kan. Itu kan emang udah konsekuensinya aku kan, karena aku berdoa seperti kayak gitu, usir aku Tuhan, nggak apa-apa, walaupun aku diusir, aku dihina, dibully, nggak apa-apa Tuhan, aku bilang kayak gitu kan. Kayak gitu aku selalu bilang kayak gitu sama Tuhan, setiap aku berdoa, setiap aku ibadah, setiap aku saat teduh, aku selalu berdoa seperti itu. Tuhan, terima kasih sudah menjawab doa aku. Jadi pertama kali aku tuh berdoa sama Tuhan Yesus yang di samping aku ini ada gitu. Aku berdoa seperti ini. Pertama kali aku masuk ke gereja, Tuhan kasih tahu keluarga aku bahwa aku ikut Engkau. Aku bilang kayak gitu kan. Aku tidak mau melalui dari orang, tapi melalui dari rencana Tuhan. Aku bilang kayak gitu. Dan puji Tuhannya, sepupu aku tahu pertama kalinya itu sepupu aku dari ayahku. Nah, dia tiba-tiba aku lagi naik motor sama dia ngomong seperti kayak gini, lu masuk Kristen ya, kata dia gitu kan. Oh lu tahu, aku bilang kayak gitu kan. Enggak, jujur aja, kenapa lu bisa ngomong seperti itu, aku bilang kayak gitu kan. Enggak, jujur aja, ini dari hati gue, kata dia. Ya udah, dari situlah aku cerita tentang aku pribadi gitu kan. Lalu dia nangis sambil naik motor. Aku bilang, udah Tang, nggak usah nangis, aku bilang kayak gitu kan. Oh ini ada kehidupan aku bilang itu jalan aku bilang gitu kan. Kayak gimana lagi toh, aku tidak bisa memaksakan, aku bilang gitu. Tuhan udah ngejam aku bilang kayak gitu kan.
mohon maaf lah kalau emang lu nggak apa, kalau lu nggak anggap gue keluarga nggak apa-apa, aku bilang gitu. Kalau lu emang nggak anggap gue saudara nggak apa-apa, kalau lu udah nggak anggap gue sepupu nggak apa-apa, aku bilang kayak gitu. Aku pantas, aku gitu kan, aku pantas, aku seperti dilayakkan seperti itu, aku bilang gitu. Toh Tuhan Yesus saja diludahin gitu kan, masa aku mesti kayak Tuhan Yesus dong, karena aku mau memikul salib sampai sampai akhir hayat aku gitu kan. Aku tidak mau balik lagi ke agama tersebut, aku bilang kayak gitu kan. Aku nggak mau, karena aku nggak mau mempermainkan agama, karena aku udah yakin sama Tuhan Yesus, aku bilang kayak gitu. Karena setiap aku lewat gereja, lagi itu pas aku masih Islam, aku lewat gereja, gereja Katolik dekat dekat gereja aku bilang dalam hati, kan di situ ada apa ya, Bunda Maria kelihatan dari situ. Aku bilang, kok enak ya gitu kan, masuk gereja kayaknya enak gitu tempatnya, aku bilang gitu kan. Pengen deh masuk kali-kali, dalam hati aku seperti itu gitu kan. So, kok enak gitu, kayaknya adem gitu kelihatannya gitu kan. Aku pengen deh masuk, kayak gimana sih caranya masuk gitu kan. Terus teman aku nyeletuk kayak gini, jangan lali kata dia gitu kan, lo ngapain masuk-masuk seperti itu gitu kan. Lalu emang lo nggak mau, bilang kayak gitu, emang lo nggak mau masuk Kristen juga, aku bilang kayak gitu kan. Ya kagak lah, aku mah Islam kata dia gitu. Terus apa lo tadi lo bilang sama aku kayak gini, aku bilang, dia ngomong sama aku seperti kayak gini, teman aku, Lik, kenapa ya orang Kristen itu banyak banyak duit. Ah, aku nggak tahu kan dari situ, aku juga nggak tahu, aku bilang kayak gitu. Ya mungkin dia berdoa sama Tuhan, ya mungkin Tuhan dia baik, aku bilang kayak gitu kan, kita nggak tahu kan, ya kan. Mungkin dia minta 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 berkah. Kalau dulu kan, kalau kan mereka berkah ya, bukan berkat gitu. Ya mungkin dia minta berkah yang lebih buat Tuhan, buat dirinya, aku bilang kayak gitu kan. Toh balik lagi kan tuh tante aku tersebut, aku bilang kayak gini, tuh kenapa ya orang Kristen itu banyak duitnya, aku bilang kayak gitu kan sama Mbak Ayu itu. Lalu tante aku bilang, Lik, kalau lu masuk Kristen, jangan jangan pernah ngincer berkat, biar Tuhan yang merencanakan berkatnya tersebut buat lu, kata gitu. Oh, dari situ aku paham. Baiklah, aku bilang kayak gitu kan. Aku bakal nggak bakal ngincer berkat. Mungkin Tuhan nanti datang sendirinya, dengan sendirinya gitu kan. Mungkin di dalam keadaan aku di tengah-tengah ini, Tuhan lagi nguji aku gitu kan. Lu sanggup nggak sih gue kasih ujian seperti ini? Doa lo udah gue jawab nih. Lu sanggup nggak ngasih ujian seperti ini pertengah-tengahan? Kalau sanggup, lu terusin gitu kan. Mungkin Tuhan rencanain seperti itu gitu kan. Nah, lalu pas aku mau jalan ke rumah Mbak Ayu kemarin lagi itu ke Bogor, ya kan, pas aku sempat tinggal sama Mbak Ayu di Bogor gitu kan. Lalu pas aku di Bogor, aku jalan di perjalanan, aku selalu denger lagu rohani bawa motor, pakai helm, pakai handset. Lalu di situ ada satu lagu yang bikin aku nangis gitu. Eh Roh Kudus bisikin aku, doain oma kamu yang lagi sakit gitu kan. Dia kan kalau dia kan kadang kaki suka sakit gitu kan, suka bengkak gitu kakinya. Aku doain untuk dia gitu kan. Soalnya Roh Kudus bilang sama aku, nitip ke aku, doain oma kamu semoga kamu sehat, oma kamu sehat. Nah, kenapa aku bisa berdoa? Aku langsung berhenti di situ. Aku berhenti, aku berdoa buat oma aku. Tuhan, panjang umur oma aku Tuhan gitu kan. Berkati dia Tuhan, jamah dia. Kan aku bilang, semoga dia mengikuti kebenaran Tuhan, karena dia lumayan fanatik juga gitu sama Kristen. Maksud aku pengen keluarga aku tuh pengen Kristen semua, aku bilang gitu, semua terus jadi sesuai kehendak Tuhan, aku bilang kayak gitu kan. Termasuk sama ibu aku juga, sama kakakku juga gitu kan. Tuhan gue jamah jamah aku juga, aku bilang jamah keluarga aku juga, aku bilang gitu. Semua tuh jadi sesuai kehendak Tuhan. Gak lama, emang gak lama. Aku aja nggak lama, dari tahun 2015 sampai 2021, emang nggak lama waktu, tapi Tuhan, aku percaya gitu kan, Tuhan bakal ngejamah ibu aku dan keluarga aku dan oma aku gitu kan, sembuhkan oma aku bilang gitu kan. Di situ aku nangis kejar sekejar-kejarnya dengan lagu yang itu loh, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembah Yesus. Di situ aku nangis gitu kan. Roh Kudus bilang, doain om kamu dan keluarga kamu gitu kan. Kenapa bisa gitu? Misalnya aku bisa. Soalnya aku nggak pernah gitu dapat seperti itu gitu di saat aku agama kemarin gitu. Aku nggak pernah ada bisikan seperti itu gitu kan. Kenapa bisa gitu? Roh Kudus kok baik banget gitu, Tuhan baik banget, aku bilang kayak gitu kan.
doain semua untuk umat-umatnya gitu kan. Engkau baik banget, aku bilang kayak gitu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau udah menjamah aku, Engkau sudah menuntun aku bilang gitu. Lalu nggak lama waktu aku bilang sama ibu aku, bilang aku berani jujur, aku tanya Bayu, tuh gimana, aku mau ngomong sama ibu aku gimana. Cuma tante aku bilang, lu yakin, kata gitu. Ya aku yakin, aku bilang kayak gitu, aku mau ngomong. Lalu aku ngomong sama ibu aku, di situ ibu aku juga sedih mungkin ya, terus sakit hati katanya gitu. Cuman dia nggak ngomong sama aku, sakit hati ngomong sama Mbak Ayu gitu kan. Sakit hati, namanya anak gitu kan, seorang ibu kan pasti kalau udah berpindah agama kan sakit hati gitu kan. Lalu ya udah dari situlah, mau kayak gimana kan udah pilihan aku bilang gitu kan. Aku ngomong, Bu, aku Kristen gini gini gini. Kenapa bisa, asalkan lo jangan bawa nama gua, kata dia. Oh nggak, aku selalu bawa nama dia di setiap dalam doa aku gitu kan. Kalau dalam doa aku selalu bawa nama dia, tidak pernah lupa aku bawa nama dia gitu kan. Makanya sampai sekarang, Tuhan Yesus engkau baik banget, aku bilang kayak gitu. Tuhan Yesus jamah hati ibu aku, jamah keluarga aku, jamah oma aku bilang kayak gitu kan. Aku pengen oma aku sembuh, aku nggak mau kehilangan oma aku bilang gitu kan. Baru tahun kemarin kalau nggak salah kehilangan opa aku bilang gitu kan. Aku nggak mau tuh kan gitu kan. Jamah dia tuh kan, aku percaya kau bisa menjaga dia tuh kan, lewat mimpi atau apapun gitu kan. Tuhan baik, aku bilang kayak gitu. Kayak gitu. Pas diusir juga aku nggak pernah nangis kok. Pas aku dihina di bulan, aku malah bersuka cita gitu. Aku nggak nangis pas diusir, tidak sama sekali nangis. Aku nggak apa-apa, aku dihina, aku dibully, is okay gitu kan. Cuman aku nangis karena tante aku bilang, Bayu bilang, kenapa lu nangis? Aku bilang, aku nangis bukan karena diusir, aku bilang gitu. Aku nangis karena Tuhan baik banget sama aku gitu kan. Doa aku sudah dijawab satu persatu, aku bilang gitu kan. Tuhan kenapa baik sih? Itu pertanyaan aku, kenapa Tuhan itu baik gitu kan. Padahal aku dari agama sebelah loh, aku bilang gitu. Tapi kok Tuhan baik banget gitu kan. Banyak kan nyalain aku dari pergaulan aku gitu kan. Pergaulan aku katanya bukan orang Kristen, orang Cina gitu kan. Itu bukan dari pergaulan, tapi dari hati aku pribadi, aku pengen masuk Kristen, aku bilang gitu. Aku pengen jalan kebenaran, aku benar kayak gitu. Aku pengen apa ya, aku pengen hidup bersuka cita gitu bersama Tuhan Yesus sampai akhir hayat aku bilang kayak gitu. Tuhan Yesus emang benar-benar baik, aku bilang kayak gitu kok. Lalu di situ ibu aku juga nangis lagi kemarin pas hari Senin gitu kan. Lagi, lu kenapa sih ngomong kayak gitu lagi, lu kenapa sih, kata dia gitu kan. Ya habis mau gimana, aku bilang gitu kan, ini rencana aku bilang gitu, rencana Tuhan juga, aku bilang gitu kan. Ya mungkin ini pilihan aku bilang kayak gitu. Ibu kok terserah ibu, aku bilang gitu. Terserah ibu mau nggak aku anak apa kagak, nggak apa-apa, aku bilang gitu kan. Aku punya Tuhan yang hidup, aku punya Tuhan yang nuntun aku ke jalan yang benaran, aku bilang gitu. Tuhan tuntun aku pakai tangan kanannya dia, aku bilang kayak gitu. Nggak apa-apa, ibu nggak anggap aku keluarga, ibu nggak anggap aku anak, apa-apa, aku bilang kayak gitu kan. Dan kakak aku kan juga sudah tidak anggap aku adik aku lagi gitu kan. Jadi dia sudah tidak punya adik lagi katanya. Nggak apa-apa, aku bilang kayak gitu. Ya mungkin udah jalannya aku gitu kan. Aku mesti terima semua masalah ini gitu kan. Kayak gitu. Aku mesti terima semua masalah ini gitu. Dibully, dihina, sampai sekarang pun aku tetap masih ada gosip-gosip di daerah rumah aku, tetap masih ada gitu kan. Jadi kenapa pas aku lagi teleponan sama teman aku, ya kan, aku bilang, terus ada dia terus sampingnya kan, ada tetangga aku, dia bilang kayak gini, dasar lo kafir lo, kata gitu kan, mau aja lo dibegoin, kata gitu kan, seperti itu ngomongnya kan. Aku bilang lagi sama dia, aku tegasin, agamaku, jangan lo ngurus hidup orang, aku bilang gitu. Uruslah masing-masing, hidup lo aja belum benar, aku bilang kayak gitu kan. Langsung diam. Maksud aku, lu jangan menghina gua, jangan menghina Tuhan gua gitu kan. Tuhan gua tuh nggak salah, Tuhan gua tuh baik, aku bilang kayak gitu kan dalam hati. Lu kenapa sih gitu kan,
kok pada benci sampai Tuhan Yesus, lu tuh belum tahu Tuhan Yesus kayak gimana gitu kan, kebaikannya apa gitu kan. Tuh nanti kalau emang lu udah tahu kebaikan Tuhan Yesus, lu bakal, oh baik banget tuh Tuhan Yesus, sorry Kak. Sorry, kayak gitu kan. Kenapa gitu lu menghina gitu kan, segitu jeleknya kah Tuhan gua di mata kalian, sehina itu kah gitu loh Tuhan gue jelek gitu kan. Emang keluarga aku yang dari ayahku kental banget kalau agamanya, maksud aku lu nggak usah lah yang menghakimi gue gitu kan. Kalau kamu aku tidak mau dihakimi gitu kan, kata Tuhan Yesus, jangan menghakimi orang agar kamu tidak dihakimi gitu. Nah makanya dari itu aku pas bully aku diem aja, aku gak berkutik apa-apa, nggak mau, aku bersabar aja, dan aku masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu kan. Aku nggak mau berdebat, kalau berdebat sama gilanya aku kayak mereka gitu kan, sama iblisnya gitu kan. Tapi Tuhan aku dekatin iblis sih, aku bilang Tuhan Yesus maafkan dia, aku bilang kayak gitu kan. Parah banget dia, Ina itu parah banget kalau gitu kan. Kalau emang lu mau masuk Islam lagi, kata dia kayak gitu pas aku diusir, kalau emang lu mau masuk Islam lagi nggak apa-apa, lo tinggal di sini ya tadi, tapi kalau lu nggak mau masuk Islam lagi, lo keluar dari sekarang juga, lo bawa baju-baju lo, kata dia kayak gitu kan. Oh God, terima kasih, aku bilang kayak gitu. Nggak apa-apa Tuhan, ini emang rencana aku bilang gitu kan. Ini doa aku, Tuhan udah jawab doa aku bilang kayak gitu kan. Nggak apa-apa, aku bilang kayak gitu kan. Lu pergi kan, enggak, gue nggak suka ada keluarga Islam, ada keluarga Kristen di sini, kata dia kayak gitu kan, sambil ngetes omongannya. Ya aku bilang sabar dulu, aku bilang kayak gitu, jangan terlalu emosi, nggak bisa sabar gue, kata gitu, gue udah emosi, kata dia seperti itu kan. Nggak boleh seperti itu emosinya, aku bilang kayak gitu, lu sabar dulu tuh, aku bilang kayak gitu kan, gak usah ngomong kayak gitu, aku bilang kayak gitu. Ya mau di jalannya aku bilang kayak gitu. Lalu pas jam 10 kurang, aku bilang kayak gini, ya oke, aku masuk Kristen, aku bilang gitu kan, mohon maaf, aku bilang sudah bikin kecewa kalian, sudah bikin sakit hati kalian, terima kasih sudah ditempatkan ini sama aku bilang gitu, terima kasih banget, aku bilang kayak gitu kan sama keluarga aku gitu. Mohon maaf kalau udah kecewain gitu kan. Lalu tantaku kan punya utang sama aku, ya kan. Lalu ini gue balikin uang lo, kata gitu kan, yang walaupun lo udah ngomong ikhlasin, kata buat gue, nih gue balikin sama dilempar, gue gak mau makan duit haram. Tuhan gila, Tuhan gue dikatain haram gitu maksudnya gitu kan. Aku bilang bisa ya seperti itu mereka gitu loh, jangan menghakimi lah, lu gak tahu, aku gak ngerti deh sama keluarga aku yang sekarang, yang kemarin itu gitu kan. Kata aku tetap anggap dia keluarga aku gitu, walaupun dia nggak anggap aku keluarga. Sampai aku bilang sama, kan kata aku RT yang dari ayah, tuh gimana mengurus surat KTP sama kakak. Aku bilang, karena aku mau ganti, begitu kan, aku mau ganti semua. Jadi aku mau langsung pindah ke Kristen, jadi KTP aku Kristen gitu, aku mau ganti gitu. Jadi aku punya 2 KTP, Islam sama Kristen gitu kan, aku mau ganti gitu kan. Cuman dia bilang, gak usah, lo ngurus sendiri aja. Dan itu kan aku mau ngurus sendiri, ngapain aku minta bantu sama mereka gitu kan. Mereka aja begitu sama aku, tapi aku tidak membalas kejahatan sama mereka gitu. Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan, kejahatan dibalas dengan kebaikan, kayak gitu. Aku selalu mikir gitu. Lalu ibu aku bilang, lu gimana nanti, kata dia gitu kan, kalau lu kan sekarang udah gak dianggap lagi sama keluarga, kata gitu kan, lu bisa sendiri, lu bisa bertahan. Dan aku juga ngomong kayak gitu, Mbak Ayu, lu bisa bertahan sendiri. Aku bilang, baca lagi di ayat, ada di firman Tuhan, aku lupa ayatnya berapa, jangan takut karena aku selalu menopang engkau gitu kan, pokoknya jangan takut, jangan khawatir, aku selalu menopang, sebab aku ini Allahmu, kata dia gitu kan, jangan khawatir, kata dia gitu. Nah, aku percaya dari situ, jangan takut. Aku kalau misalnya mau makan, mahal banget ini. Lalu aku dengar firman Tuhan, jangan takut akan hari esok. Nah, itu aku selalu ingetin itu. Mau makan lagi, jangan takut hari esok. Jadi aku kira, udah jangan takut hari esok, bakal Tuhan berkati aku lagi untuk hari esok tersebut gitu. Cukuplah sehari ini aja gitu kan. Nah, maka dari situ cukuplah hari ini aja. Ya udah aku cukupkan dari situ. Makanya dari sekarang aku mesti mandiri gitu kan, aku mesti mandiri gitu kan, aku belum benar-benar mandiri.
dari keuangan aku gitu kan, kesehatan aku gitu kan. Eh, ya Tuhan punya rencana yang baik sih buat aku percaya itu Tuhan punya rencana yang sangat baik buat aku sama keluarga aku gitu kan. Aku pengen doa aku sekali lagi untuk oma aku gitu kan, semoga dia dapat jamahan dari Tuhan gitu kan. Tuhan itu memang maha penyembuh. Aku sampai gitu kan di gereja aku kan ada khusus buat penyembuhan gitu kan. Aku berdoa di situ, Tuhan, aku pengen bawa oma aku ke sini Tuhan, bilang kayak gitu kan, biar dia sembuh gitu kan dari penyakitnya gitu kan. Aku pengen bawa dia ke gereja ini Tuhan, aku bilang gitu. Lalu aku tulis di kertas aja, biar pendeta aku yang bacain doain gitu kan, doain dia gitu kan. Mungkin nanti nggak tahu ya udah sembuh apa kagak gitu, karena kemarin terakhir ya puji Tuhan udah sembuh gitu kan. Aku nggak tahu kabarnya lagi. Nah di sana kan tinggal sama Mbak Ayu, oma aku kan di situ gitu. Intinya aku pengen bawa keluarga aku ke rumah Tuhan gitu. Semua terjadi sesuai kehendak Tuhan. Gitu. Aku percaya satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Itu aku percaya firman-Nya tersebut seperti Mbak Ayu gitu kan. Baik, aku juga nggak tahu Mbak Ayu Kristen gitu kan. Doa doa Mbak Ayu berarti termasuk di aku, masuk di aku gitu kan. Toh Mbak Ayu kan selalu berdoa satu orang selamatkan, seisi rumah diselamatkan gitu. Ya, contohnya aku, puji Tuhan gitu kan. Aku juga ngerti gitu kenapa aku bisa masuk Kristen, ya itu banyak yang bilang lu kenapa sih mau masuk Kristen, lu kenapa sih murtad gini 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 gini. Ini aku bilangin ya sama kalian, ini sudah jalannya Tuhan. Tuhan udah ngejam aku bilang kayak gitu kan, nggak bisa dipaksa lagi, aku bilang kayak gitu kan. Ya kenapa emangnya, kata dia, ya nggak tahu, udah rencana Tuhan, aku bilang kayak gitu kan. Tuhan udah ngejam aku mau kayak gimana, aku masa nggak boleh gitu kan. Jadi daripada aku sholat, kalau di agama Islam kan kalau nggak salah Jumat itu kan 3 kali kan termasuk kafir ya kalau. Nah aku udah sering itu aku nggak sholat Jumat lebih dari 3 kali, ya berarti aku kafir mau nggak mau, aku udah nggak Islam lagi di situ kan. Cuman mesti harus ke ustadz lagi untuk dibacain lagi baru aku masih Islam lagi gitu kan. Ya udah mau nggak mau aku harus masuk Islam, aku harus masuk Kristen karena emang impian aku kayak gitu dari tahun 15 aku pengen masuk Kristen gitu kan. Itu perjalanannya panjang banget sih gitu, kamu Kristen kayak labil gitu kan. Banyak yang bilang dos itu inget mbak ya lu sudah meninggal ntar nangis di sana kata dia gitu. Ingat kakek lu yang kemarin meninggal ntar nangis di sana kata gitu. Toh dosa masing-masing, aku bilang kayak gitu kan, kenapa lu ngurusin yang sudah meninggal gitu kan, kenapa sih aku bilang kayak gitu kan. Nggak usah ngurusin yang sudah meninggal, yang udah gitu kan, maksud aku kayak gitu. Jangan ngurusin yang sudah meninggal, tuh lu doain aja gitu kan. Apa salahnya untuk berdoa gitu kan. Kalau emang lo percaya sama Tuhan lo lebih dahsyat, aku percaya Tuhan tuh dahsyat banget gitu kan. Sampai tadi pagi aku dengerin lagu yang dari yang berkat kemurahan, kuasamu terlebih besar. Aku percaya kuasa Tuhan tuh lebih besar gitu kan. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar. Itu, aku percaya sama lagu itu, Tuhan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong aku, Tuhan nggak pernah terlambat dia, gitu kan. Sampai aku bilang kemarin aku ada berkat lebih dari Tuhan gitu kan. Aku mau bakal nanti persembahan gitu kan sama di gereja nanti gitu kan. Karena aku dikasih berkat lebih tiap minggu sama bos aku gitu kan. Mau gak mau aku harus persembahan, apa salahnya untuk persembahan gitu kan, buat masuk buat ke rumah surga gitu. Makanya dari sekarang aku mesti belajar mandiri juga karena aku sudah tidak dianggap keluarga oleh sama yang anggap aku keluarga itu cuma Mbak Ayu, Bu aku sama bos aku gitu. Itu yang anggap aku keluarga gitu kan. Gak apa-apa ini kamu diusir sama keluarga kamu, tapi aku sudah anggap kamu keluarga aku. Oh terima kasih Tuhan, aku bilang gitu. Aku sudah ditemukan sama yang baik-baik gitu kan. Sampai teman gereja aku bilang, Li kalau kamu butuh apa-apa, bilang sama aku, kata gitu kan. Nanti aku kasih ke kamu, kata dia gitu. Nggak Ci, nggak apa-apa, nggak usah, aku bilang kayak gitu kan. Nanti kalau butuh aku bilang ke Cici aja yang dianggap
yang perlu kayak mungkin aku minta kemarin dia ngomong, "Li kalau kamu butuh bed cover, aku ada tuh banyak di rumah." Sampai aku dikasih Alkitab sama dia, "Nih lu kamu baca nih Alkitab buat kamu," kata kayak gitu kan. Biar kamu lebih dalamnya sama Tuhan Yesus. Biar kamu eh, tidak stuck di tengah-tengah ini, ngambil keputusan. Kan lagi keadaan aku lagi seperti ini kan. Biar kamu tetap percaya Tuhan, gitu, bahwa Tuhan itu Tuhan selamat, juru selamat, atau tadi gitu kan, kata leader aku. Tuhan itu juru selamat dan kebenaran gitu. Tidak ada satupun yang melalui Bapa lewat surga, kayak gitu. Aku bilang, "Iya kok, makasih ya kok." Aku bilang kayak gitu kan. Di situ pokoknya aku nangis di saat aku komsel itu. Kemarin kan aku komsel hari Kamis. Disitulah aku nangis benar-benar sejadi-jadinya aku nangis. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku selalu bilang terima kasih dan aku bersyukur sama hari ini. Aku bilang seperti itu. Tuhan, tiap aku mau kerja, tiap aku memakan, aku selalu mengucap syukur gitu. Kenapa aku selalu mengucap syukur? Karena nanti berkatnya Tuhan datang sendirinya gitu. Makanya dari itu aku belajar gitu. Dan sekarang sampai sekarang pun aku masih belajar untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam gitu. Aku baca buku Bishop Deck gitu kan. Aku baca Alkitab juga lewat dari handphone kadang, lewat dari lewat dari lewat dari apa namanya? Alkitab aku gitu kan. Ya udah, dari situlah aku baca gitu kan, mendalami lebih dalam lagi untuk jalan yang lurus gitu. Aku tidak mau stuck di tengah-tengah ini gitu kan. Aku nggak mau gitu kan. Biar aku nanti pas maju ke depan, aku lihat ke belakang. Oh ini loh masa lalu aku kayak gini. Jadi aku nanti bakal bisa cerita-cerita ke orang-orang lain gitu kan. Bakal bisa memberkati orang lain gitu. Biar mereka percaya sama Tuhan Yesus. Aku bilang kayak gitu. Banyak yang bilang seperti itu, bagus nih ketika gitu kan. Di saat kamu dihina, dibully, kamu mau kenapa melihat bagus itu gitu kan. Kalau aku pribadi, aku seperti itu, aku bakal bales. Aku bilang aku nggak bisa sih, karena ini ajaran aku bilang kayak gitu. Ya, ya mau kayak gimana lagi, kata Cici, gitu kan teman aku, leader aku ngomong kayak gitu. Ya mau kayak gimana lagi, Tuhan Yesus saja jahin loh sampai disalib gitu untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, Tuhan Yesus terima kasih aku bilang kayak gitu. uh, Mungkin aku nggak banyak kok gitu kan saksian aku gitu kan, baru sampai sedikit saksian aku. Tuhan Yesus sudah menyelamati aku gitu kan, cuma sedikit gitu kan, nggak begitu banyak ya Mbak Ayu. Nah kan Mbak Ayu kan sudah 2 tahun, aku sedangkan baru mau hampir 1 tahun kurang lebih gitu kan. Jadi kebaikan Tuhan baru gak begitu banyak kalau gitu. Mungkin sampai situ aja saksian aku. Makasih. Iya, terima kasih, puji Tuhan, haleluya, kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Saya selalu terkagum-kagum dengan cara Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Orang yang benar-benar ikut Tuhan Yesus tidak akan salah bersikap. Dan ini yang paling penting. Kita melihat sikap bagaimana setelah mengikut Tuhan Yesus. Setelah dibaptis namanya sekarang sudah Gabriel ya. Jadi Yes. dulu namanya Muhammad Bilal, tapi sekarang sudah namanya Gabriel. Kita melihat bagaimana respon dari Gabriel ketika mendapat hinaan ataupun dapat apapun itu ya, dapat hujatan atau dapat kebencian, tetapi sikap orang yang mengikuti Tuhan tidak akan mungkin salah bersikap. Mereka pasti itu mengasihi, mereka mengampuni, dan justru yang kita dengar tadi, Gabriel mengampuni mereka dan mendoakan mereka supaya juga bisa diselamatkan. Dan betul ya, di Roma 12 saya mau share ke layar karena tadi juga ada partisipan di YouTube membagikan ayat ini, Roma 12 ayat 21. Nah, ini dia. Roma 12 ayat 21, bagus ya ayatnya ya, saya bagi ya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Jadi jangan kita kalah terhadap kejahatan. Tetapi cara menangnya bagaimana? Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Begitu cara menangnya ya. Cara menangnya adalah dengan kebaikan, bukan kejahatan dan kejahatan. Kalau kejahatan dan kejahatan draw, sama, seri. Tetapi kalau kita balas dengan kebaikan, maka disitulah esensinya, disitulah kemenangan, disitulah karakter
seseorang yang benar-benar mengikuti Tuhan. Dan saya mau refresh sedikit. Banyak yang tanya, ponakan dari Mbak Ayu siapa? Siapa nih tantenya dari Gabriel? Saya share ya video kesaksian kurang lebih 3 minggu yang lalu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya share. Dan di waktu itu, waktu kesaksian Mbak Ayu mengatakan bahwa dia percaya satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan ya. Dan puji Tuhan, malam hari ini inilah yang kita saksikan. Satu jiwa diselamatkan dan surga bersukacita. Ya, saya share ya. Sekali lagi, mujizat Tuhan diberikan kepada saya. Ada satu orang ponakan saya yang juga bertobat Tuhan Yesus, padahal saya tidak pernah menginjilkan dia, saya tidak pernah memberitakan Tuhan itu terhadap dia. Saya pun sempat kaget, tapi saat ini puji Tuhan, dia pun mengenal Tuhan, sangat mengenal Tuhan, dan banyak perubahan dalam dia, yang dimana dulu dia itu agak-agak sedikit bermain dengan bencong ya, waria lah. Nah, ketika dia mengenal Tuhan Yesus, dia sangat berubah, tidak lagi dia gaul dengan orang-orang seperti itu. Dia tidak lagi emosi, karena kan saya selalu bilang Tuhan itu tidak emosi, harus penuh dengan sukacita, damai sejahtera, karena itu yang diajarkan oleh Tuhan, gitu, oleh emosi. Iya, puji Tuhan ya, luar biasa. Nah, itulah tadi video sepotong yang pendek saya share kurang lebih 3 minggu yang lalu, kesaksian dari Mbak Ayu yang mengatakan bahwa satu orang, dia percaya bahwa satu orang bertobat, maka seisi rumah juga diselamatkan. Dan ini adalah ponakannya. Luar biasa ya, bagaimana diselamatkan dan sudah dibaptis juga. Kita sudah melihat tadi foto yang di-share ke screen. Gabriel sudah dibaptis, luar biasa, puji Tuhan. Dan ada beberapa tamu yang hadir pada malam hari ini di Zoom. Barangkali kita berikan kesempatan dulu. Ada mungkin yang ingin berbagi pada malam hari ini. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Yang mau berbagi langsung hidupkan mic dan kameranya. Silakan. Shalom, Mam juga puji Tuhan. Haleluya akhirnya. Dan selamat ya buat Gabriel Ya, udah makasih. jadi anak Tuhan Yesus gitu. Terus aku juga sama kayak kamu, baru nanti mau 2 tahun ulang tahun lahir barunya gitu. Tapi ini baru awal, tenang aja. Cobaan dari keluarga itu kayak penolakan-penolakan itu baru awal sih. Kesana-kesananya semakin kamu bertumbuh dalam Tuhan gitu, semakin kamu kenal Tuhan, makin banyak sih gitu, makin banyak hal-hal yang kadang-kadang kita nggak paham gitu. Makanya kenapa kita butuh banget komunitas. Jadi dan dimuridkan dengan benar. Jangan sampai nih saat kita udah masuk nih ya, udah dikasih keselamatan sama Tuhan, tapi kita nggak bisa kita nggak bisa mempertahankan keselamatan itu gitu. Kita masih bisa jatuh gitu. Makanya kenapa kita butuh banget namanya pengajaran yang benar. Yes. Ya, oke, karena Kristen itu bukan agama, tapi Betul. adalah relation sama Tuhan. Jadi terus berakar nanti makin cinta sama Tuhan gitu, baca firman setiap hari, karena firman itu kan pedang roh. Kita kan ngelawannya roh yang nggak kelihatan sama kita kan, jadi bukan orang. Jadi mau misalnya nanti keluarga kamu ngatain apa gitu, dihina Tuhan kita gitu, bersyukur aja. Kenapa? Karena Tuhan bilang itu salah satu karunia buat kita. Dan banyak orang yang malah kayak iri sama kita karena kita sering dihina gitu, karena tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Itu salah satu korban yang Tuhan suka kan gitu. Jadi kita bisa memaafkan orang yang menyakiti kita. Itu salah satu hukum terutama juga kan, kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi aku gitu kan. Jadi saat kita nggak bisa mengasihi musuh kita nggak bisa juga mengasihi Tuhan gitu. Itu dari aku, pokoknya terus semangat ya di dalam Tuhan, jangan pernah capek. Mungkin di tengah-tengah nanti akan ada kayak capek ikut Tuhan ya, nggak mau jadi anak dunia aja, tuh pasti ada yang manggil-manggil gitu. Cuma balik lagi, kita butuh banget komunitas yang bisa saling nopang, safe place kita,
buat Betul. saling cerita gitu. Betul. Itu aja dari aku. Ya, Terima sebentar, kasih. Mbak Diju, Iya. saya ingin bertanya ya. Sorry, Mbak Dian ya. Ya, Mbak Dian biasa disapa Mbak Diju ya. Iya, aku Baik. pernah kesaksian di sini. Iya, betul. Tahun Mbak Dian kemarin. pernah bersaksi tahun kemarin. Nah, Mbak Dian Iya. kan sudah duluan bertobat nih, iya kan? Jadi istilahnya pengalamannya sudah lebih banyak lah dibandingkan dengan Gabriel. Nah, yang saya rindu mau tanyakan, saya dengar tadi apa yang di-share oleh Mbak Dian, luar biasa ya. Saya melihat bahwa Mbak Dian ini benar-benar bertumbuh, benar-benar belajar dan justru memberikan juga masukan-masukan kepada Gabriel untuk membangun, untuk sama-sama kita kuat. Karena biar bagaimanapun kita harus tetap kuat dengan tantangan-tantangan yang akan ada di depan. Mungkin sedikit di-share Mbak Dian. Bagaimana ketika kita berada di satu fase, satu momen yang memang rawan ya bagi seseorang atau petobat baru itu bisa berbalik karena mungkin pergumulan, karena mungkin ajakan atau mungkin ya biar bagaimanapun kan kekeluargaan juga masih erat hubungannya mungkin ya, atau mungkin juga hal-hal yang lain seperti selebrasi perayaan-perayaan besar ini kan bisa membuat kita kembali bernostalgia dan akhirnya bisa juga petobat-petobat baru ini yang tidak kuat ya akhirnya bisa kembali lagi karena ya mungkin karena tersandung atau sesuatu hal. Nah, apa yang menjadi kekuatan atau saran dari Mbak Dian supaya orang-orang atau petobat baru ini benar-benar bisa kuat di dalam Tuhan meskipun menghadapi tantangan seperti ini? Oke, yang pertama kita harus sadar pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu untuk siapa? Kalau bukan untuk kita, gitu kan? Terus kita juga kalau misalnya ada apa namanya pencobaan-pencobaan. Tuhan kan bilang di firman-Nya, pencobaan yang kamu alami itu hanyalah pencobaan-pencobaan biasa saja, ya kan? Kita itu punya Tuhan. Kita itu punya kuasa, kita dikasih kuasa jadi ahli waris di dunia ini, di bumi ini saat kita bertobat. Ya, jadi salah satu buat pedangnya adalah ya tadi firman Tuhan itu. Saat misalnya kita baca firman Tuhan, kita pahami, terus kita jadi pelaku firman. Karena saat-saat yang paling kayak aduh Tuhan berat banget ya kayak gitu, itu pasti akan ada Roh Kudus. Kita punya penolong. Salah satu fasilitas untuk believer satu lagi adalah selain Alkitab yang ditulis oleh orang-orang pilihan Allah yang diizinkan untuk melihat mujizat-mujizat di depan matanya mereka gitu. Selain Alkitab ada yang namanya Roh Kudus ya kan, penolong. Saat kita percaya Yesus sudah tuh dia ada di dalam kita, nggak keluar masuk. Kadang kitanya aja yang pergi ninggalin dia gitu kan, padahal dia sih selalu ada di sini gitu. Selama kita hidup kudus, itu pasti dia ada di sini. Nah, yang kayak tadi Pak Franky tanya, gimana sih caranya biar kita nggak berbalik? Satu, dapat pengajaran yang benar, ya, dimuridkan. Terus satu lagi, worship, penyembahan itu pedang buat kita, pedang roh gitu. Jadi saat kita menyembah Tuhan itu sebenarnya kita merubah fokus kita dari masalah, fokus kita ke masalah, fokus kita jadi ke Tuhan. Jadi kita menempatkan Tuhan di tempat semestinya karena dia memang raja dan berdaulat penuh di atas hidup kita. Jadi saat apapun itu, saat ada masalah, apapun yang nggak enak dalam hidup kita gitu, langsung fokusnya rubah ke Tuhan karena dia yang punya hidup kita gitu. Nggak ada duit, nggak ada keluarga, pokoknya duit, keluarga, semuanya itu punyanya Tuhan. Kita cuma pengelola aja gitu. Jadi kalau Tuhan mau ambil, ya udah orang punyanya Tuhan kok, berarti mungkin kita yang nggak amanat kayak gitu. Berarti kita harus belajar lagi nih, namanya juga kita yang punya kerajaan gitu kan, maksudnya ahli waris. Jadi kita pasti diajar sama Bapak, dididik sebagaimana mestinya gitu. Jadi kita bisa berfungsi secara benar menjadi imamat yang rajani gitu Pak. Menurut aku itu, rubah fokusnya itu dengan worship. Luar biasa ya. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Suatu nasihat dan suatu masukan yang luar biasa berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Om Franky, Ya. sorry aku boleh tambahin nggak? Silakan. Mau panjang-panjang aku juga dengar- boleh. Silakan. Enggak, tadi Ya. aku dengar Gabriel katanya, aku kan baru nih jadi Kristen, jadi Ya. cuma sedikit kesaksian yang bisa aku sampein. Jadi baru sedikit kebaikan Tuhan yang bisa aku rasain. No. Kalau kamu apa ya, flashback ulang gitu dari kamu lahir kecil semuanya itu sebenarnya udah ada kebaikan Tuhan dari Tuhan buat kita gitu. Walaupun kita belum di luar
belum kenal Tuhan gitu. Tapi karena dari kalau ingat Mazmur ya, sejak semula aku sudah menciptakan kamu, menenun kamu, itu di Mazmur ya Pak Franky ya? Ya, Iya, coba jadi saya cari Tuhan dulu tuh ya. udah nenun kita dari kita di dalam kandungan, itu dibuat detail banget sama Tuhan. Namanya orang nenun kan pasti detail ya. Nah, itu jadi sebenarnya masa depan kita semuanya udah Tuhan tentuin. Makanya saat kita balik lagi ke hatinya Tuhan, kita bertobat gitu, kita dikembalikan ke rancangan awal kita sama Tuhan, menjadi serupa dan segambar, tentunya dengan talenta masing-masing dan tujuan masing-masing. Setiap kita kan punya tujuannya masing-masing, tapi tetap aja untuk kemuliaan Tuhan gitu. Ya. Gitu. Jadi jangan pernah takut nih, jangan pernah takut kekurangan. Tuhan yang janji kamu nggak akan jadi peminta-minta. Orangku yang benar tidak akan meminta-minta ya. Jadi jangan pernah takut, karena dulu sampai sekarang gajiku tetap sama, tapi puji Tuhan dulu aku selalu ngerasa kekurangan, sekarang puji Tuhan gitu, selalu ngerasa cukup gitu. Amin. Jadi semangat ya. Jadi jangan pernah Wow. lihat berkat yang cuma dari uang aja, tapi banyak banget kebaikan Tuhan buat hidup kita gitu. Ya. Iya, wow, luar biasa ya. Kalau anak muda semua ya, rata-rata ya, seperti Mbak Dian ini bertumbuh ya, dan benar-benar bisa menjadi berkat, bisa juga saling support, menguatkan para petobat yang baru, maka akan terasa lebih baik kita untuk saling berbagi setiap ada petobat-petobat baru untuk saling menguatkan. Dan iya betul ya, saya setuju. Memang jangan dirisaukan soal kekayaan. Kalau sempat Gabriel mengatakan ada temannya yang mungkin belum mengenal Tuhan, mengatakan mengapa orang-orang Kristen berlebihan atau kaya. Betul seperti itu ya? Ya, karena memang Tuhan kita kaya, tetapi fokus kita jangan ke situ. Fokus kita adalah mencari kebenaran, ya, kerajaan sorga dan kebenarannya, dan sisanya akan ditambahkan. Ketika kita benar-benar fokus kepada kerajaan Allah dan kebenarannya, maka benar-benar firman Tuhan ya dan amin. Kita nggak usah ragu soal harta, soal kekayaan, soal berkat. Pasti akan diberikan Tuhan. Lah Tuhan yang mempunyai semuanya. Semua seisi bumi ini Dia yang punya. Apa yang Dia tidak sanggup. Tetapi yang harus penting untuk kita lakukan adalah bagaimana hubungan respon kita kepada Tuhan ya, seperti yang dikatakan oleh Mbak Dian tadi ya, kita harus membangun hubungan yang intim, benar-benar kita worship kepada Tuhan. Terima kasih Mbak Dian, saya rindu untuk ke depan Mbak Dian bisa hadir kembali memberikan masukan-masukan buat petobat-petobat baru untuk sama-sama saling bergandengan tangan dan saling memberkati. Nah, kalau ada yang mau disampaikan mungkin dari Gabriel kepada Mbak Dian, silakan. Sebelum saya bergeser ke tamu yang lain, silakan Gabriel. Aku cuma bilang Mbak Dian, terima kasih atas sarannya. Aku bakal tidak lupakan sih saran dari Mbak Dian tersebut gitu. Ya gitu aja sih. Iya, baik. Dan Gabriel, jika ingin juga berkomunitas atau lebih dekat, mengenal dengan sama-sama dengan Mbak Dian, belajar bertumbuh bersama-sama, bisa ya. Nanti Gabriel bisa tanya ke saya, nomornya saya bisa share, dan sama-sama belajar untuk saling menguatkan. Karena kita sangat penting untuk selalu untuk bersama-sama menguatkan, supaya kalau kita ada masalah, teman-teman kita yang memberikan support, menguatkan kita ya. Karena kalau kita sendiri kadang-kadang kita bisa jatuh, kita bisa kehilangan apa yang kita sudah pegang ya. Tetapi kalau kita bersama-sama dengan teman-teman, kita akan saling menguatkan. Terima kasih sekali lagi Mbak Dian. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, shalom, selamat malam Pak Sumarsono. Iya, nah ini luar biasa juga ini nasihat dari senior ini. Silakan Pak, apa yang mau dibagikan atau yang mau di-share pada malam hari ini? Oke. Salam Gabriel. Halo. Ya, saya kagum. Kesaksian Anda sangat polos, apa adanya. Yes, Itulah amin. itu orisinil, ya. Jadi itulah yang ada pada dirimu, itu biara terus. Jadi tidak terlampau ditambah-tambahi, ya. Artinya Anda bersaksi lahir dari kalbu sendiri, ya, dari kalbu. Dulu Islam ya. Iya. Nah, dari suara hati kalbu.
Itu ya kalau sekarang kita kenal sebagai Roh Kudus. Tadi yang dijelaskan Pak Prengki tadi jelas-jelas ya. Jadi teruskan itu, piara itu, rawat itu baik-baik sehingga orisinil Anda bersaksi. Satu hal. Kedua, yakinlah sekarang Anda bukan lagi orang dunia. Ya, bukan lagi orang dunia. Artinya tapi Anda bergaul dengan orang dunia. Ya. Jadi kalau ada hantaman, ada desakan, ada pukulan, ada serangan, itu mereka tidak tahu apa yang Anda miliki. Yes. Ya. Jadi anggap mereka tidak tahu. Jadi mudah sekali kita mengampuni, memaafkan, ya, menerima karena memang mereka tidak mengerti. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu satu hal. Yang ketiga, satu lagi aja. Yang apa tadi sudah disinggung sama Pak Om Prengki ya. Matius 6 ayat 33. Caranya banyak-banyak baca firman Tuhan. Nah, carilah dulu kerajaan surga beserta dengan kebenarannya. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan itu Maka semuanya itu akan ditambahkan kalau kita kepada. Itu ya, Gabriel. Ya, oke deh. Begitu, Tuhan memberkati kamu. Amin. Terima kasih Pak Prengki. Shalom. Iya, baik. Terima kasih ya Pak Sumarsono, luar biasa. Puji Tuhan Bapak sudah berbagi pada malam hari ini. Sehat-sehat selalu Pak ya. Tetap kuat-kuat Amin. selalu. Wah, Pak Sumarsono ini Amin. luar biasa ya. Semangat terus ini ya. Jika ingin berbagi wejangan atau ingin membagikan firman Tuhan kepada anak-anak muda. Semangat terus Pak ya. Kami tetap membutuh Bapak untuk memberikan nasihat kepada anak muda supaya mereka tetap kuat seperti Bapak. Baik, kita bergeser ke tamu yang lain. Pada malam hari ini ada Pak Sulaiman juga ya. Silakan hidupkan mic dan kameranya Pak Sulaiman. Ya. Shalom Pak Prengki. Shalom Pak, selamat pagi di sana. Haleluya. Selamat pagi, selamat malam. Iya, Shalom puji semua. Tuhan. Silakan Pak, silakan. Oke, siapa tadi nama aslinya? Pak Muhammad Bilal. Ini Ya, sekarang Muhammad Gabriel. Bilal. Betul. Wow. Sekarang menjadi Gabriel. Iya. Mantap. Puji Tuhan ya. Yes. Welcome ya, selamat datang dalam kerajaan Allah. Yes. Ya. Saat ini baru 1 tahun ya mengenal Tuhan ya. Kurang lebih ya. Jadi ada beberapa senior kamu sudah dari Mbak Diju dan evangelis Pak Sumarsono, sangat luar biasa. Saya hanya menambahkan aja kepada Anda bahwa ketika kita menjadi dipanggil sebagai anak Tuhan itu kita harus dimuridkan, kita menjadi murid Tuhan. Ya. Sampai kapan? Ya kita nggak tahu. Karena murid itu memang harus tetap belajar dan belajar terus menggali firman Tuhan ya. Karena itu biarlah kita tetap punya haus dan rindu akan firman Tuhan, dan kita akan tidak kan diri kita daripada pertemuan ibadah ya. Jadi kalau ada persekutuan kita boleh bergabung bersama mereka supaya kita dikuatkan iman kita gitu. Ya. Dan halo, suara saya kedengaran? Kedengaran. Iya, silakan Pak. Sorry ya. Kedengaran ya Pak ya? Dengan jelas. Silakan Pak Sulaiman. Oke. Iya, dan lagi kita nggak usah lagi mengingat-ingat masa lalu ya. Seperti di Ibrani 10 ayat 25 di sana dikatakan, janganlah kita mengingat-ingat. Kalau Pak Prengki coba tolong dibuka saya. Baik, Ibrani 10 Pak ya tadi. Sorry, saya tadi 10:25 ya. Ibrani 10 Pak ayat 25.
Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya, tetapi marilah kita saling menasihati dan giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Dan di dalam, saya percaya Hari bahwa di Tuhan dalam yang mendekat. hari Tuhan yang mendekat, ya. Amin. Saya percaya bahwa di dalam persekutuan orang-orang benar, ya, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, itu Tuhan pasti ada, dan mereka akan menguatkan kita, iman kita. Dan kalau misalkan Bro Gabriel ini mempunyai masalah, ya, jadi saudara bisa ada mentornya itu. Jangan berusaha mencari kesana kesini dan akhirnya menjadi tersesat. Tetapi biarlah dimuridkan di dalam satu gereja dimanapun Bro ini sekarang berada gitu loh, ya. Tidak masalah gereja manapun, Katolik, karismatik, apapun. Yang penting mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah, ya. Jadi Bro harus tetap bertumbuh di sana, berakar di sana, di satu gereja. Jangan pindah-pindah gereja gitu loh. Jangan. Biarlah bertumbuh di sana, kuat, berakar gitu kan. Jadi jangan kita kesana kemari gitu. Jadi biarlah kita bertumbuh dan mempunyai mentor di sana gitu ya. Dan kebiasaan kita yang buruk juga dulu, misalkan kita pergaulan, biarlah kita melupakan pergaulan itu. Jangan di Ibrani 10 ayat 25 Pak. Oh sorry ya, tadi bukan itu ya, maksud saya Yesaya 43 ayat 18, sorry. Oke, Yesaya 43 ayat 18. 18. Ya. Ya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Maksudnya adalah Anda itu kan ada di sebelahnya itu kan sudah lama ya. Usia berapa waktu mengenal Tuhan itu? Pas aku mengenal Tuhan itu dari umur tahun kemarin 22. 22, ya berarti taruhlah masa akhir balik itu umur 6 tahun ya, berapa 14 tahun sudah mengetahui hal-hal yang dahulu kan, maksudnya pelajaran-pelajaran yang dahulu. Nah saat ini firman Tuhan katakan janganlah ingat-ingat akan hal-hal itu gitu. Jadi karena Bro ini adalah ciptaan baru ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi tetaplah giat dalam mencari Tuhan. Itu saja dari saya sih. Terima kasih Pak Frankie. Ya, dan sama-sama. Bro harus maju terus di dalam Tuhan. Yes, ya. amin. Ya, puji Tuhan. Tahankan Pak iman Sulaiman. saudara, jangan goyah. Iya. Yes. Berarti Pak begini, kalau misalkan Bro Gabriel ini mengalami masalah pergumulan, berarti jangan salah bertanya juga ya. Bertanya kepada orang yang benar, yang bisa memberikan jawaban. Apalagi itu yang berhubungan dengan firman Tuhan. Karena kalau salah juga bertanya kepada orang yang tidak memiliki capability atau apalagi tidak memahami, justru melihat dari cara pandang yang berbeda. Nah ini bisa menyesatkan. Oleh sebab itu ketika ada pergumulan, banyak kan kakak-kakak rohani di situ, mentor-mentor, bisa bergabung juga dengan Mbak Dian, atau juga dengan di Miracle. Banyak sekali komunitas-komunitas komsel yang kita bisa pakai untuk membangun. Begitu ya, Gabriel ya? Ya. Dan supaya... Setuju Pak Frankie. Setuju ya? Oke, supaya kita benar-benar mendapatkan jawaban dari apa yang kita tanyakan itu dan bisa dijawab, kita bisa menerimanya dengan puas. Karena yang memberikan jawaban itu adalah orang yang tepat. Sehingga itu akan menguatkan iman kita, bukan justru untuk melemahkan iman kita ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Sulaiman atas firman Tuhannya dan sharing pada malam hari ini Pak ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan mungkin ada satu lagi ya, yang akan kita coba tanya ya, yang sudah masuk pada malam hari ini. Ada Pak Konrad Sinaga, ada juga Ibu Selvi. Sebentar Pak Konrad ya, saya sapa dulu Ibu Selvi. Apakah Ibu Selvi ingin bertanya? Kalau Ibu Selvi ingin bertanya, langsung hidupkan mic dan kameranya. Tetapi jika tidak, saya akan bergeser kepada Pak Konrad Sinaga.
Ya, atau Pak Steve? Tidak ya, Pak Steve, Ibu Selvi? Apakah ingin berbagi pada malam hari ini? Tidak, belum? Baik, kita ke Pak Konrad Sinaga. Shalom, selamat malam dan selamat pagi di sana. Silakan Pak, apa yang mau disampaikan pada malam hari ini? Perasaanku penuh nih. Betapa bahagianya aku melihat dirimu di kisah mudamu terima Yesus. Amin. Yes. Iya, karena aku terima Yesus saat umurku sudah 33 tahun. Adinda. 33 tahun. Walaupun basic aku bukan dari agama seberang. Saya basicnya dulu di Katolik, gerejanya seperti itu. Tapi yang mau saya sampaikan adalah setelah saya terima Yesus 2003, satu persatu dosa saya tanggal. Mulai dari mabuk-mabukan, ganja, diskotik, dan sebagainya. Aku nggak perlu terlalu inilah. Dan terakhir 4 tahun yang lalu itu, Wow. saya lepas rokok ya gitu. Jadi yang mau saya sampaikan anak muda, sedangkan diterima cewek aja kita senang banget. Benar nggak? Yes. Apalagi ini diterima kerajaan surga, bos. Kerajaan surga nerima. Yang artinya kekal, dan menurut Paulus itu disebutkannya kenikmatan di sana itu penderitaan di bumi ini nggak ada apa-apanya. Nggak apa-apa, lebih menderita lagi pun nggak apa-apa gitu. Karena kenikmatan di sana, tapi tidak ada seksual di sana. Di surga tidak ada seksual. Sebab seksual itu adalah aktivitas untuk sarana untuk perkembangbiakan. Di surga tidak ada perkembangbiakan. Bahkan itu yang mengatakan ada seksualitas di surga itu menghujat surga. Nah, yang mau saya sampaikan anak muda, Pak, saya menguatkan balik ya. Ada banyak hakmu sebagai warga kerajaan surga. Banyak sekali janji-janji Tuhan di Alkitab. Pelajarilah, galilah hak-hakmu, manfaatkanlah, khususnya kalau bayi yang baru lahir, itu minta apapun dikasih. Yes. Ada kebutuhannya selalu dilengkapi. Susu, pokoknya kebutuhannya dia gitu. Jadi benar Pak, ya itu ada progres. Setuju. Nah, mintalah apa yang kamu butuhkan kepada Bapak, selagi mau percaya, betul, terjadi. Nah, ya Matius tadi udah banyak yang Matius 6 ayat 33. Kemudian saya juga pakai Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan mereka kan seperti pohon yang ditanam di tepian batang air, apa yang dilakukannya berhasil kan. Aku bergairah dengan itu dulu. Nah, perlu saya sampaikan, di 2001 saya tuh kena bangunan di Kota Medan dengan gaji 15.000 per hari, dengan satu istri dan satu bayi. Begitu. Nah, akhirnya sekarang kami tinggal di Inggris Raya, dan kedua bayi saya kuliah di Inggris Raya bersama saya di sini. Itu kemuliaan Tuhan, gitu. Itu begitu. Nah, setelah nanti sudah dewasa rohani, Bro Gabriel, Adinda, Anda itu nggak dikasih lagi gitu, enggak. Nanti berikutnya setelah menjadi dewasa rohani, itu menjadi rekan sekerja Allah. Itu dia progresnya saya melihat. Nah, setelah dewasa rohani, rekan sekerja Allah, kita nggak perlu minta lagi, nggak minta lagi sama Tuhan, tetapi melakukan perkenanan Tuhan. Apa yang dia kenal, lakukan. Ya, sebagai kesaksian, ya mungkin saya perlu membalas juga ya kesaksian, ya, saling menguatkan begitu. Sebagai kesaksian, minggu depan saya beruntung diajak untuk menjadi relawan cuci WC gereja. Nah, saya bahagia sekali di situ karena ya saya senang melakukan sesuatu untuk Tuhan.
Yes, betul. Amin. Seperti itu, melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saya melayani juga di rumah, saya juga mau juga masak, membantu istri kalau memang dia lagi jaga malam. Tadi malamnya saya masak pagi, dan pekan depan saya mulai aktif untuk cuci WC gereja, dan saya happy. Dan saya melakukannya sejak dari Medan dulu. Nah, seperti saya sampaikan, saya dulu di Medan di gereja kecil, saya cuci WC gereja, dan saya beli sapu yang di sorong-sorong gitu, yang lebar itu ya. Saya beli, saya sapu gereja. Pak pendetanya bilang apa? Setelah progresif, dia bilang apa? Itu Pak Sinaga katanya. Dia bilang begitu. Dia direktur, dia bilang, memang saya direktur di Medan. Dengan gaji 20 juta, pendapatan 20 juta, tapi dia cuci WC gereja, sapu rumah Tuhan. Tapi di rumah saya punya pembantu, gitu, waktu di Medan, gitu. Jadi seperti itu anak muda, semangat, keep on fire. Tuhan Yesus, Roh Kudus meliputi hati dan pikiran. Amin. Amin. Wah, luar biasa ya Pak Konrad ya. Pengikut Yesus ini dahsyat-dahsyat sekali ya. Mau melakukan kerjaan apapun yang dipandang, meskipun dipandang hina oleh orang, tetapi ketika kita berbuat, melakukannya untuk Tuhan, kita memiliki, dan saya yakin kita memiliki sukacita yang luar biasa. Seperti yang Pak Konrad Sinaga miliki waktu itu, sukacita yang luar biasa. Karena yang dipandang adalah Tuhan. Ya, bekerja untuk melakukan, melayani untuk Tuhan. Dan ini yang penting buat untuk anak-anak muda. Karena banyak anak-anak muda pilih-pilih juga pekerjaan ya, kadang-kadang untuk melayani Tuhan maunya yang enak-enak saja, tidak yang berat-berat ataupun yang sedikit kotor-kotor gitu ya. Tetapi luar biasa apa yang dikatakan oleh Pak Konrad Sinaga pada malam hari ini bisa juga menjadi motivasi bagi kita, khususnya anak-anak muda, untuk melakukan pekerjaan bersih-bersih itu di gereja dimanapun kita lakukan, toh untuk Tuhan, di rumah ibadah, untuk melayani dengan sukacita ya, bukan untuk siapapun untuk lihat, tetapi untuk Tuhan saja, sehingga kita melakukannya dengan senang hati, dengan sukacita. Terima kasih Pak Konrad Sinaga sudah berpartisipasi pada malam hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak luar biasa. Baik, Aku baru ingat lagi, Roh Kudus baru ingetin aku barusan kebaikan Tuhan gitu kan. Aku bilang sama Mbak Ayu, aku bilang kayak gitu, aku pengen dia pakai salib gitu kan, kalung salib, aku bilang kayak gitu kan. Iya ntar gue beliin kata dia gitu, dan puji Tuhannya tante aku sudah beliin kalung salib yang pakai saat ini gitu kan. Dan kedua, aku bilang lagi sama bos aku pas aku ulang tahun, Lik, diinget kan, karena aku lagi itu pengen banget pakai anting salib juga gitu kan. Aku bilang, aku pengen deh nanti ulang tahun dekadin Cici sama salib, aku bilang gitu kan, anting salib, aku bilang kayak gitu. Cuma Cici bilang, iya nanti aku beliin gitu kan. Nah, puji Tuhan kemarin tapi dia nggak beliin anting salib, karena aku lihat kayak terlalu cewek juga ya aku pakai, kalau aku pakai gitu kan. Aku bilang nggak usah lah Ci, aku bilang gitu kan, antara kalung sama cincin aja, aku bilang kayak gitu kan. Terus yaudah dikasihlah cincin yang aku pakai saat ini gitu kan. Terima kasih berkat Tuhan yang begitu baik, luar biasa sama aku kayak gitu. Itu aja, Roh Kudus baru ingetin itu kebaikan aku. Dan satu lagi, aku pernah males ke gereja gitu. Pas aku lagi mandi, kayak roh jahat tuh ngomong kayak gini sama aku, lu ngapain sih ke gereja gitu kan, lu ngapain sih nyembah Tuhan lu yang kayak gitu, atau gitu kan. Aku bilang, ini siapa sih yang ngomong, aku bilang gitu kan. Aduh enggak, aku tetap harus ke gereja, aku bilang gitu kan. Dan lagi males, benar-benar males, ngantuk gitu kok. Terus pas kayak gitu di perjalanan aku menang gitu kan, aku menang bisa ke gereja. Roh Kudus menjaga aku, nuntun aku gitu kan. Baik banget Roh Kudus, jadi aku bisa mengalahkan roh jahat yang sebelah kiri aku gitu. Dan itu sangat baik, itu aja sih. Iya, terima kasih. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan Yesus sangat baik. Roh Kudus akan menuntun kita supaya kita tetap on the track, tetap di jalan yang benar. Baik, terima kasih ya. Gabriel sudah bersaksi pada malam hari ini, sungguh menguatkan dan memberkati, dan saya selalu yakin ya, setiap kesaksian yang kita tayangkan setiap malam pasti akan menjadi berkat bagi orang-orang yang kiranya mengalami pergumulan yang sama, dengan latar belakang yang berbeda. Masalahnya juga kita tidak tahu masalah apapun itu, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kesaksian dari pesaksi-pesaksi dengan
ceritanya yang berbeda-beda mengalami Tuhan, ini akan sangat membantu menguatkan, bahkan juga bisa menyelamatkan, membawa jiwa-jiwa baru yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Gabriel. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang dramatis dari seorang Muhammad Bilal yang akhirnya dibaptis dan bernama Gabriel, ya. Nama baptisnya adalah Gabriel. Dan itu membuat kita terkagum-kagum betapa Tuhan sangat baik, sungguh baik, dan teramat baik. Dan kita lihat walaupun dia penuh dengan pergumulan, dibuang keluarga, dibenci sama saudara-saudaranya dan teman-temannya, dia tetap setia, dia tetap kekeh di dalam imannya, dan dia tidak mau berbalik kembali untuk menjadi orang yang mengingkari imannya yang baru. Yang kita melihat kasih Tuhan tetap ada pada Bilal atau Gabriel. Terpujilah nama Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah semangat, tetaplah bersafaat, mengasihi, menjadi berkat besar bagi banyak orang, menjadi terang dan garam di muka bumi ini, dan teruslah semangat di dalam Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.